Yang tadi itu nikmatane udah itu nikmat dulu. Dari ini nikmatan, nak tinggal itu dari Malik. Iki orang nikmat loro tinggal kurusnya kang orang metu saka mau itu nopo barang mau itu rumah saking nikmatan. Nikmatan ini. Walau jalan mesti terjadi tanpa orang itu di mukawan yang maring tapi barang-barang yang di tanah Allah. Ampun mukawan likul di mukawan yang maring tapi barang yang di tanah Allah. Orang lepas minumah saking nikmatan ini. Ana nikmat loro sing pokoke asal mawujud. Iku mesti tahu ngrasakno nikmate barang loro. Iki iku nikmatul ibadah, nikmate kowe wujud. Wa nikmatul ibadah lan nikmate kelangsungan wujud. Wa nikmatul ibadah lan nikmate kelangsungan wujud. Utawa peparing ning gone wujud. Wa nikmatul ibadah lan nikmate peparing ning gone wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama ngaji Kitab Hikam kepada Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang masyhur dengan panggilan Gus Baha. Bagi Anda yang mau mendengarkan penjelasan langsung dari Gus Baha, nanti saya cantumkan link videonya langsung. Ada dua ya, link video yang ngaji dalam bahasa Jawa dan link video yang ngaji dalam bahasa Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang berbahasa kurang paham dengan bahasa Jawa, maka saya akan bantu untuk menyebutkan beberapa poin tentunya ya. Penjelasan Gus Baha tentang ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Nah, dalam menjelaskan ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budali kulli mukawwani minhuma ni'matul ijadi wa ni'matul imdadi. Gus Baha itu memulai dalam tanda petik memulai penjelasannya dari kondisi di mana Allah itu wujud, yang lain belum ada, nggak ada sesuatu. Nah, ketika Allah wujud kemudian nggak ada sesuatu selain Allah, ketika Allah kepengen dikenali, maka Allah menciptakan manusia, Allah mewujudkan manusia, maka terwujudlah manusia. Nah, diwujudkannya manusia ini merupakan satu nikmat yang tertinggi. Oke, nah Gus Baha mengatakan ini persoalan mengenai ni'matul ijad wa ni'matul imdad ini masalah ilmu hakikat, kata beliau. Hati-hati jangan sampai salah, karena kalau sampai salah bisa sesat. Nah, kira-kira begitu. Nah, sebelum kita wujud, ini kan kita itu ma'dum, adam, artinya tidak wujud. Nah, kita tidak wujud, kemudian diwujudkan, kemudian dijaga lagi supaya tidak wujud lagi, kira-kira begitu. Nah, dihilangkannya sifat kita ma'dum ini menjadi wujud, itu namanya ni'matul ijad. Sebelum kita wujud, ini ada plus minusnya, kata Gus Baha. Ketika kita adam, ini ada plus minusnya. Minusnya apa? Plusnya apa? Plusnya kita tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat, tidak berzina dan lain-lain. Mau berzina gimana orang kita nggak ada? Gitu kan. Mau berbuat dosa gimana orang kita nggak ada? Kira-kira begitu. Minusnya kita tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa asyhadu. Tetapi begitu kita wujud diciptakan, otomatis kita itu bisa bereaksi. Salah satu reaksi kita adalah asyhadu, menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cek. Kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sistem tubuh yang sempurna. Ada sistem pembuluh darah, sistem saraf, sistem pencernaan makanan, semuanya berjalan otomatis. Ya kan? Semuanya berjalan otomatis. Nah, supaya dari sistem tubuh yang serba otomatis ini kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan pahala istilahnya,
maka kita harus berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah berikrar itu, maka seluruh gerakan tubuh kita, seluruh fungsi tubuh kita, sel-sel kita itu menjadi bernilai ibadah kalau kita menghubungkannya dengan niat misalnya. Jadi pada hal-hal yang di luar kemampuan kita seperti ini, sistem enzim dalam tubuh kita, makan enzim terus, kita itu nggak dapat apa-apa dari itu kalau tidak kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan, kalau dalam ilmu fikih itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat misalnya di itu kan. Jadi wujudnya kita saja ini sudah menjadi saksi bahwa Allah itu ada. Jadi kita hanya bisa beribadah, diam aja dia udah ibadah. Misalnya kita ini menggerakkan badan dalam hati asyhadu ya Allah, bahwa tangan ini bergerak karena kekuasaan Engkau, tangan ini bergerak atas sekedar Engkau, karena Engkau lah yang maha tahu, Engkau lah yang maha kuasa, itu wujud. Sudah ya, asyhadu. Nah kemudian setelah kita wujud, pertama kan kita Adam nggak ada, kemudian Allah diwujudkan. Nah setelah wujud kita dijaga oleh Allah supaya tidak Adam lagi, supaya tidak wujud lagi. Bagaimana cara Allah menjaga kita supaya tetap wujud hakiki? Yaitu yang paling pokok ada, kita dijaga dengan iman, yaitu dengan lafal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu penjaga yang utama. Hanya dengan kalimat itulah wujud kita ini akan tidak terjebak dalam Adam berikutnya, tetap wujud, yaitu kita akan tetap wujud kekal hingga masuk surga karena kita dijaga oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, karena kita wujud ini bukan hanya wujud rohani tapi wujud fisik juga, maka wujud fisik kita itu dijaga juga dengan hal-hal yang sifatnya jasmania. Jadi nikmatul imdad, jadi nikmatul imdad itu yang rohania, ada yang sifatnya jasmania. Yang rohania itu adalah seperti yang paling utama adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian turun Islam, turun iman, ihsan dan lain-lain. Pun ada nikmat jasmania seperti kita makan, minum dan lain-lain dan lain. Jadi kalau ada yang pertama, apa itu nikmatul imdad? Nikmatul imdad itu pada dasarnya yang ikhtiari adalah kemampuan untuk mempertahankan eksistensi kita. Itu yang ikhtiari. Kemudian yang sifatnya dari Allah itu pertolongan Allah supaya kita mampu mempertahankan wujud kita. Itu imdad. Kalau ulama-ulama yang lain mengatakan imdad itu pertolongan Allah. Pertolongan apa? Pertolongan untuk mewujudkan untuk mempertahankan wujud kita. Kita sudah kadung wujud, maka bagaimana caranya mempertahankan wujud? Itulah yang namanya nikmatul imdad. Ya, jadi istilahnya kalau kata Gus Ba, apapun kita sudah terlanjur wujud kita itu merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wujudlah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di surga, dan karena wujud pula lah kita bisa asyhadu menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Dalam menjelaskan nikmatul ijad dan nikmatul imdad ini, Gus Bayi itu sering menyitir sebuah ayat yang yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Di semua hal yang terjadi di muka bumi ini, antara langit dan bumi, tujuannya satu, supaya apa? Supaya tahu kalau Allah itu maha kuasa, kalau itu maha mengetahui, supaya menyaksikan, istilahnya kan asyhadu. Kemudian Gus Bah juga menjelaskan tentang sayyidul istighfar, kemudian dikir gaya bebas. Nah udah ya, jadi tujuan Gus Bah menekankan titik pada penjelasan nikmatul ijad dan nikmatul imdad, bahwa tujuan utama
dari ni'matul imdad dan ni'matul ijad, ni'mah atau dibalik ni'matul ijad dan ni'matul imdad, ini supaya kita asyhadu, menyaksikan adanya Allah. Kalau dalam bahasa yang nggak benar itu untuk melihat Allah, itu dalam tanda petik, atau untuk menyaksikan Allah, untuk menonton Allah, kira gitu. Menonton dalam artian kita itu mau tahu semuanya itu supaya menunjukkan kuasa Allah. Misalnya kita perut kita mules, kita tahu asyhadu ya Allah itu adalah kuasa Engkau Maha tahu. Kemudian ketika kita menyaksikan kejadian alam, kita lagi-lagi asyhadu itu adalah kekuasaan Engkau Maha tahu. Nah, seperti dalam ceramah-ceramah yang lainnya, beliau itu selalu menekankan bahwa asalkan kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka seberapa besar pun dosa yang kita perbuat, asalkan kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian meninggal membawa kalimat tersebut, maka dia itu pasti akan masuk surga. Cuman masuk surganya ada yang langsung, ada yang transit dulu di neraka. Itu kan kira-kira. Kemudian Gus Bas juga menyinggung tentang Sayyidul Istighfar. Jadi beliau itu menyarankan kepada kita, jangan sampai kita mengucap atau istighfar minta ampun kepada Allah dengan akhir istighfar. Maksud akhir itu ini, kita mungkin berbuat salah, kita mungkin berbuat dosa, kemudian kita istighfar kepada Allah, cuma istighfar aja, astagfirullah, jangan sampai begitu. Tapi cobalah istighfar itu dikombinasikan dengan kalimat lain, tasbih misalnya, takbir misalnya, atau yang lain, tahmid misalnya. Tujuannya apa? Tujuannya jangan sampai kita sudah berbuat salah, berbuat dosa, kemudian tenggelam dalam penyesalan dosa itu sendiri, yang akibatnya kita kemudian menjadi minder, menjadi downgrade, menjadi rendah diri, seperti itu. Tetapi yang diinginkan Gus Bas itu adalah bahwa mungkin kita berbuat salah, itu satu poin, tapi toh kita perbuatan baik yang kita lakukan itu jauh lebih banyak. Jadi hubungan kita dengan Allah itu jangan sampai diingat-ingat sisi salahnya, cobalah ingat-ingat sisi baiknya. Sisi baiknya misalnya kita hari ini sudah melaksanakan sholat jamaah 5 waktu misalnya, kita hari ini sudah menolong tetangga misalnya, kita hari ini merasakan ini nikmatnya sehat, ini nikmat dari Allah. Nikmatnya Anda bisa menonton video ini, nikmat saya bisa merekam video ini, itu nikmatul ijad. Kenapa tidak itu yang kita ingat, justru kita mengingat yang salah-salahnya saja. Maka istighfar spesial Gus Bas itu adalah yang Sayyidul Istighfar. Kalau beliau itu sambil bercanda mengatakan, kamu banyak istighfar, mungkin ratusan kali, ribuan kali, tapi itu masih anak buah. Saya istighfar sekali, tapi yang saya istighfar itu Sayyidul Istighfar. Itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirul dzunuba illa anta. Kemudian beliau menjelaskan panjang lebar tentang istighfar ini. Ya, kemudian yang satu yang mungkin belum Anda dengar, bahwa Gus Bas itu sudah meneliti ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, kata beliau itu. Saya percaya karena beliau hafal Quran. Artinya apa? Quran itu apa? Setiap saat itu ada ribuan ayat-ayat Al-Quran bolak-balik di dalam pikiran beliau, di dalam hati beliau, sehingga kemungkinan salah itu kecil, kira-kira begitu. Itu sudah beliau cek dari awal sampai akhir ayat-ayat Al-Quran itu. Kalau istighfar itu biasanya disertai dengan kalimat lain, tidak berdiri sendiri. Misalnya istighfar terus suruh membaca tasbih atau membaca tahmid baru istighfar. Artinya begitu. Artinya begini, kalau Anda mau istighfar, mau taubat kepada Allah, jangan sampai lafal istighfar itu menjadi lafal terakhir. Karena kemungkinannya kalau lafal istighfar menjadi lafal yang terakhir, itulah yang akan menjadi kenangan Anda dengan Allah. Karena sebagai orang berdosa, sedangkan yang diinginkan Gus Bas itu selalu positive thinking. Kenangannya itu kenangan yang positif dengan Allah. Sudah ya? Nah, kita ulangi sekali lagi bahwa salah satu nikmat terbesar
yang diterima oleh Allah, yang diterima oleh kita manusia itu adalah nikmatul ijad. Itu nikmat diwujudkan dari tidak ada menjadi ada. Karena ada inilah kita kemudian bisa asyhadu menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena diadakan inilah kita bisa menikmati banyak nikmat-nikmat dunia, kemudian mensyukuri, sehingga dalam setiap nikmat yang kita harus selalu bisa asyhadu gitu. Jadi kalau wiridan asyhadu, ya Allah saya bersaksi ini ada nikmat Engkau, ada ini nikmat adalah kuasa Engkau. Sehingga ini begini. Nah, kelebihan ceramah-ceramah Gus Bah mengenai nikmatul ijad dan nikmatul imdad ini itu membawa kita itu bertamasya ke alam hakikat dan ke alam musyahadah. Ya kita tahu hakikat kita, sehingga untuk menjadi masuk ke alam musyahadah itu gampang sekali. Anda bisa bicara langsung asyhadu. Anda melihat sawah, melihat alam langsung asyhadu. Dalam artinya apa? Alam musyahadah, ya Allah saya menyaksikan ini adalah nikmat Engkau, ini adalah takdir Engkau, kira-kira begitu. Cuman kalau penjelasan yang lain biasanya kita itu nggak dibawa bertamasya ke alam hakikat, nggak dibawa bertamasya ke alam asyhadu. Mungkin Anda ketika mendengar video ini nggak merasakan bahwa Anda itu seakan terbang ke alam hakikat, ke alam musyahadah. Enggak, karena yang menerangkan saya coba nanti kalau Anda yang mendengarkan cerita Gus Bah. Jadi istilah apa ya? Ada sesuatu yang sifatnya dalam tanda petik keruhannya yang membuat kita plong gitu kan. Saya hanya ngulangin aja. Karena ini konteksnya itu apa istilahnya mengulang penjelasan Gus Bah, saya nggak jauh-jauh dari penjelasan beliau. Artinya begini. Ibarat orang ngaji itu kan biasanya kita ngaji pada kiai, ngaji pada siapa? Setelah ngaji kan kita suruh ulangi, coba ulangi. Atau setelah ngaji kemudian kita ulangan dites. Nah, kira-kira itu saya lagi mengulang pengajian Gus Bah, lagi kira-kira lagi dites, kira begitu. Nah, di sini saya ketulis beberapa poin misalnya. Yaitu ya istilahnya begini. Kalau kita pengen ini seperti ini, selama ini saya istilahnya untung ada Gus Bah, kita jadi bisa bertamasya ke alam hakikat dan bisa bertamasya ke alam musyahadah. Kenapa? Karena Gus Bah bisa menjelaskan secara detail tentang apa itu ni'matul ijad dan apa itu ni'matul imdad. Enggak hanya itu, Gus Bah juga bisa membawa mustami seakan-akan masuk ke alam hakikat, seakan-akan itu masuk ke alam musyahadah. Jadi sekarang setelah pasca mendengarkan ceramah Gus Bah tentang ni'matul ijad dan ni'matul imdad ini, saya seperti bisa masuk ke ruang musyahadah, ke ruang hakikat. Dulu kalau kita mendengar penjelasan alam hakikat itu seakan sesuatu alam yang wah sangat suci. Alam musyahadah itu seakan-akan wah alam yang sangat suci yang sulit dimasuki oleh kita orang-orang yang seperti kita, kan begitu. Tapi dengan penjelasan Gus Bah, hal itu menjadi sangat mudah. Oh, ternyata untuk bisa musyahadah, menyaksikan kekuasaan itu gampang ya. Cukup hati asyhadu, ya Allah saya menyaksikan ini adalah nikmat Engkau, ini diwujudkan Engkau, ini terus kan gitu dengan kata-kata asyhadu. Nah, kalau dulu kita mungkin belajar istilah bola beginilah. Istilah bola itu gimana pelatihnya itu kan. Kalau pelatihnya mantep ya dia bisa membawa tim itu menjadi tim juara. Kalau pelatihnya biasa-biasa saja ya itu degradasi terus. Ya, kira-kira begitu. Mungkin Anda sudah mendengarkan penjelasan tentang ni'matul ijad wa ni'matul imdad dari berbagai ulama, dari berbagai kiai, dari berbagai ustadz. Tapi justru penjelasan mereka membuat Anda itu degradasi. Misalnya kalau di bola itu bukan malah menjadi naik kasta dari Liga 2 ke Liga 1, tapi sudah degradasi dari Liga 2 ke Liga 3. Itu karena ada istilahnya apa ya? Pelatihnya kurang mumpuni. Kalau Gus Bah, saya kayak enggak, saya sendiri upgrade nih, terus terang. Jadi masuk ke alam hakikat, masuk ke alam musyahadah itu kayaknya gampang. Kalau sedang ingat, kalau sedang eling. Jadi yang seperti yang dijelaskan Gus Bah itu entah seberapa besar kadarnya,
kita itu harus pernah musyahadah. Baik sekali maupun 2 kali itu harus pernah musyahadah. Ya kalau kita sedang masuk ke alam hakikat, ke alam musyahadah, berarti iman kita sedang naik. Nanti turun lagi biasa kelas-kelas kita gitu kan, kelas saya gitu kan musyahadah. Tapi yang jelas itu, yang ingin saya sampaikan bahwa cobalah dengarkan ceramah Gus Baha tentang nikmatul imjad dan nikmatul ijad yang linknya saya cantumkan di bawah ini. Mudah-mudahan Anda juga bisa merasakan seperti yang saya rasakan, yaitu bisa bertamasya menyelinap ke alam hakikat, ke alam musyahadah dengan bimbingan Gus Baha. Berarti ada semacam transfer ilmu dan dalam tanda transfer transfer karomah lah, transfer barokah, kira-kira begitu, sehingga kita dibawa ke alam sana. Mudah-mudahan ya. Ini kira-kira ini ada cerita ungkapan setelah mendengarkan beberapa ceramah Gus Baha. Ini pun saya tahu nih, saya sudah mendengarkan ceramah Gus Baha tentang nikmatul imjad dan nikmatul ijad ini berkali-kali, mungkin puluhan kali saya ulang supaya ingin paham gitu kan. Karena saya kepengen setelah paham, pengen saya ceritakan lagi kepada Anda sekarang, tapi nyatanya enggak nih. Saya tahu ada banyak sekali penjelasan Gus Baha selama 30 menit plus 5 menit, selama 30 menit yang tidak saya sampaikan, enggak keucapkan. Saya tahu ada masih kurang, tetapi mengucapkan nggak bisa. Kayak gitu. Mungkin karena lagi kurang semangat sehingga tidak keluar apa yang ingin saya sampaikan, wallahu a'lam. Yang jelas saya hanya bisa berbagi pengalaman kepada Gus Baha Lover, kepada murid bahasa. Coba dengarkan ceramah Gus Baha tentang kitab hikmah nikmatul ijad wa nikmatul imjad ini, supaya mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan barokah dari ilmu-ilmu Gus Baha. Allahumma amin. Dan itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.